A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, nikmat, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini, yaitu kuliah online. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah kebenaran dari kegelapan menuju terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pada tema pada sesi ketiga ini, mari kita sama-sama membuka perkuliahan online ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi media pembelajaran. Upaya mengklasifikasi media dapat mengungkapkan karakteristik atau ciri-ciri suatu media berbeda menurut tujuan atau maksudnya mengelompokkannya. Yang pertama yaitu dari contoh pengelompokan yang diadakan oleh para ahli. Surahman kita dapat melihat media karakteristik ekonomis, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrol pemakai. Kedua, karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pandangan, peraba, pengucapan dengan tingkat hierarki belajar seperti yang digarap oleh Ghana dan sebagainya. Penggunaan media pembelajaran juga hendaknya digunakan pada situasi sebagai berikut. Perhatian siswa terhadap proses belajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan uraian guru. Bahan pembelajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Kemudian terbatasnya sumber pembelajaran. Keempat, kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Kemudian kelima, keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun juga media yang diperlukan, syaratnya utamanya adalah guru dapat menggunakannya dengan proses pembelajaran. Tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama mengajar berlangsung. Kemudian terakhir, sesuai dengan taraf pemikiran siswa. Ruang lingkup media pembelajaran menurut Yudi 2010 mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses secara efisien dan efektif. Landasan media pembelajaran. Adapun landasan pelaksanaan media pembelajaran antara lain landasan filosofi. Secara filosofi, model pendidikan hendaknya merupakan bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas dan lebih maju sebagai hasil karya dari pendidikan itu. Kemudian landasan sosiologi komunikasi. Landasan sosiologis komunikasi merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya yang selalu ingin berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi tidak langsung dengan secara menggunakan media dan juga dipandang sebagai proses penyampaian pesan, gagasan, fakta, makna, konsep dan data yang sengaja dikembangkan sehingga dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian
Landasan psikologis menyusun tujuan instruksional. Yang dimaksud ini agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Di samping itu, guru perlu menentukan dan mengorganisir berbagai komponen pengajar secara tepat, termasuk komponen media pengajaran. Kedudukan media pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting sebagai media dapat menunjang keberhasilan belajar. Bahkan kalau dikaji lebih jauh, media tidak hanya sebagai penyalur pesan yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh sumber belajar berupa orang, tetapi dapat juga menggantikan sebagai tugas guru dalam penyajian materi pembelajaran. Pola instruksional di mana guru membagi tanggung jawab bersama dengan media dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini penetapan tujuan, penetapan isi dari metode, kemudian setelah itu media, guru, dan peserta. Dari bagan tersebut jelas bahwa kelancaran proses belajar mengajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran juga tergantung pada bagaimana merancang media sebagai bagian integral dari proses tersebut, sehingga terjadi suatu instruksi yang kondusif antara guru, peserta didik, dan antara media, peserta didik. Kemudian, dapat juga kita lihat kedudukan media dalam pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Materi pembelajaran, kemudian guru, strategi pembelajaran, dan peserta didik. Dalam suatu kerangka kedudukan dalam media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran antara materi, guru, strategi, dan media dalam peserta didik menjadi rangkaian mutual yang saling mempengaruhi sesuai kedudukan masing-masing. Guru berkedudukan sebagai penyalur pesan dan peserta didik berkedudukan sebagai penerima pesan, sedangkan media berkedudukan sebagai perantara dalam pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Kemudian yang kedua meningkatkan gairah belajar peserta didik. Kemudian meningkatkan minat dan motivasi belajar. Kemudian selanjutnya menjadikan peserta didik berinteraksi langsung dengan kenyataan. Kemudian mengatasi modalitas belajar peserta didik yang beragam. Kemudian mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran. Dan terakhir meningkatkan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran elektronik. Televisi sebagai media pembelajaran. Televisi merupakan media yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio visual dengan disertai unsur gerak. Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke dalam media massa. Menurut Azhar Arsad 2006, televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem yang menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dengan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat sesuara yang dapat didengar. Ada beberapa prinsip agar televisi dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, program dan tampilan sesuai isi pembelajaran. Yang keempat, mudah digunakan dalam pembelajaran. Dan kelima, guru terampil mengoperasikan dalam pembelajaran. Media pameran. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana untuk memproses informasi
dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Ragam media pameran: realia, model, diagram, dan poster tergabung dalam media pameran. Dapat dilihat pada gambar ini. Realia adalah satu jenis media yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau benda asli. Contoh realia yang paling mudah diperlihatkan adalah koin atau mata uang. Kemudian model dipergunakan sebagai medium informasi untuk menjelaskan konsep dari suatu proses, sistem, atau objek bagi pembelajaran dalam bentuk yang sederhana. Jenisnya menarik, contohnya paling sederhana adalah mainan anak-anak. Diagrama adalah sebuah media pameran statistis atau dinamis yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu atau sekarang, atau menggambarkan masa yang akan datang dalam bentuk 3 dimensi. Contoh yang ada di bawah Monas Jakarta. Di situ ada museum yang bisa kita lihat di situ, berbagai macam dimensi yang bisa kita lihat. Kemudian poster merupakan ragam media yang efektif digunakan untuk menanyakan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek intelektual dan sikap. Poster maupun menampilkan informasi dan pesan secara sederhana tetapi komprehensif. Kesimpulan dari pertemuan ketiga ini, kuliah online, yaitu pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Peran media pembelajaran sangat penting di dalamnya proses pembelajaran di kelas atau memudahkan anak di dalam menerima informasi lewat pesan yang disampaikan oleh guru ketika menyampaikan materi. Itulah perkuliahan online pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan bertemu pada pertemuan keempat nanti dalam kuliah yang sama. Sekian dulu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila Allahumma thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.